Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya ngeliat ada status yang mengenai statement Menteri Keuangan Pak Purbaya yang menyatakan diri dia tidak takut mati karena menjalankan tugas. Ya alhamdulillah ini kita di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto ini sepertinya memang berjejer pasukan berani mati nih. Mulai dari Pak Prabowo Subianto sendiri yang menyatakan tidak takut menghadapi mafia karena dalam hidupnya dia ingin mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemajuan dan keberhasilan bangsa Indonesia. Diikuti oleh Pak Purbaya dan juga itu Menteri Pertanian, Menteri Daerah Tertinggal, lalu Kejaksaan Agung. Ya alhamdulillah kita punya pejabat-pejabat baru di tingkat pusat yang sudah tahu kebobrokan negara ini yang sudah lama. Jadi lagu Rayap-Rayap Mogy Darusman itu udah diluncurkan tahun 1978. Jadi di tahun 1978 memang negara kita ini sudah banyak yang merongrong. Jadi selama pemerintahan Presiden Soeharto itu banyak kekuatan asing yang bercokol di negara Republik Indonesia ini, yang sebelumnya berhasil dibendung oleh Insinyur Soekarno, dan dia berhasil mempersatukan Republik Indonesia ini dengan kekuatan angkatan bersenjata. Walaupun ada tragedi gerakan 30 September. Dilanjutkan dengan Presiden Soeharto yang memantapkan ideologi negara Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya era reformasi, ini era yang keterbukaan walaupun kacau balau, tapi keterbukaan mulai banyak dilakukan, suara-suara sumbang pada berkumandang. Nah ini di era Prabowo ini mereka mulai membenahi segala macam perongrong negara ini yang sudah punya kekuatan uang dan aparat-aparat yang mendukung mereka, ya seperti di zaman VOC dulu Belanda itu sebenarnya banyak bangsa Indonesia yang menjadi pengikut Belanda, itulah yang dibilang Jawa. Jadi orang Jawa itu sebenarnya orang-orang yang bekerja untuk Belanda. Karena di Jawa sendiri nggak ada Jawa itu, yang ada Bandung, Yogyakarta, Surabaya, arek-arek Surabaya gitu. Arema, arek-arek Malang, jadi nggak ada yang dibilang arek-arek Jawa. Jawa itu arek-arek Belanda istilahnya itu, karena mereka 7 abad itu Belanda udah membangun kekuasaannya di Nusantara ini, dan wajarlah ada satu kebudayaan yang memang berkembang di daerah-daerah transmigrasi karena mereka senasib sepenanggungan di bawah kolonialisasi Belanda. Ya saya pikir dengan lahirnya orang-orang yang berani mati untuk melawan perongrong negara ini, yang kebanyakan mentalnya itu mental feodal, mental yang berorientasi kepada asing. Jadi dia tidak berorientasi ke tanah air dan bangsa Indonesia.
sehingga dia berpikirnya negara ini bukan miliknya. Dan selama ini 80 tahun ya ini tadi, rakyat Indonesia masih berada di dalam kekurangan, ya kurang gizi. Ini makanya ada perbaikan gizi, kurang pendidikan, yang kata pakar pendidikan tuh baru di tingkat hafalan. Jadi agama Islamnya baru ngapalin ayat Quran gitu, tapi belum mampu mencerna untuk menjadi revolusi yang dilakukan oleh Nabi penutup Muhammad SAW dengan Iqra, yang mampu menumbangkan adik kuasa Romawi dan Persia. Yang mudah-mudahan ke depan setelah kita bisa menghafal kitab, mulai memahaminya. Kemarin saya nonton, mantu saya itu mendengar dialog Ferry Irwandi, semacam talk show tentang Quran dan pemahamannya. Mudah-mudahan generasi milenial ini bisa mengembangkan pemahaman terhadap kitab yang lebih rasional. Yang dulu dibilang oleh Tan Malaka adalah logika mistik, menjadi logika rasional dan bisa melakukan revolusi. Karena Ferry Irwandi ini pasukan revolusi, mudah-mudahan beliau berhasil melakukan revolusi jujur, diikuti dengan mengawal para pemimpin-pemimpin revolusi jujur, mulai dari Prabowo Subianto, Pak Purbaya, dan banyak lagi. Ya, muncul pemimpin-pemimpin yang berani mati untuk membangun Indonesia ke depan yang jujur dan mandiri. Salam dari Litbang Handrason. Saya doakan dan saya juga turut bekerja semampu saya untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia menuju mandirian, cerdasan, dan keadilan. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.